adanya faktor yang menyebabkan Islam itu mundur, faktor eksternal ya, tidak bisa faktor eksternalnya diantaranya adalah dampak daripada perang salib, di mana ekonomi Islam pada waktu itu dikuras habis-habisan untuk membiayai sebuah pertempuran, sehingga Islam itu tidak punya apa-apa untuk berguna, tahan saja mereka lemah, apalagi bergem, karena dampak daripada perang salib itu luar biasa. Perang antara orang Islam dengan orang Islam. Kemudian saya bahas di masalah ini ya. Kemudian yang kedua adalah jatuhnya kota Cordoba, Spanyol. Spanyol ini sekarang itu agama Kristen ya. Kalau dulu Spanyol ini hampir dikuasai oleh orang-orang Islam. Kemudian di antaranya Spanyol juga mengalami masa kemunduran dan kehancuran disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya konflik perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Tidak ada semacam penjelasan siapa yang berhak untuk menerima takhta selanjutnya. Tidak ada semacam penjelasan, tidak ada kalau istilah sekarang itu tidak ada undang-undang dasarnya, tidak ada peraturan yang jelas, sehingga di antara keluarga itu berambisi berebutan untuk sama-sama berebut untuk sebuah tahta kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, lemahnya figur dan karismatik yang dimiliki khalifah, khususnya setelah Khalifah Al-Hakam II. Al-Hakam II ini masuk Khalifah Abbasiyah atau Umayyah. Ini masuk masa pemerintahannya Khalifah Umayyah apa Khalifah masa Abbasiyah? Masuk mana ini? Kau mau mengenal ini atau jadi video atau apa lah? Ya. Masuk mana ini? Khalifah Al-Hakam II masuk apa? Masuk Umayyah, Bani Umayyah apa masuk Bani Abbasiyah? Abbasiyah. Masuk Abbasiyah ya? Umayyah. Hah? Masuk Bani Umayyah. Kamu begini kok beda gini? Gimana ini? Tadi temannya ada yang bilang masuk ada Bani Umayyah, satunya Abbasiyah. Mana yang betul ini? Yang mana? Adik-adik yang perempuan masuk Bani Umayyah apa Bani Abbasiyah? Khalifah Abbasiyah. Ya. Masuk pada ya. Jadi figur itu siapa figur? Figur itu adalah sosok sentral, entah itu seorang raja ataupun seorang ratu, yang karismanya itu sudah mulai luntur. Penyebabnya mungkin karena SDM-nya lemah, cara berpikirnya sudah pragmatis, tidak berkembang atau tidak beradaptasi dengan sebuah perkembangan zaman. Kemudian yang berikutnya adalah perselisihan di kalangan umat Islam itu sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan suku dan kelompok. Padahal Rasulullah sendiri sudah menyampaikan bahwa ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah bagian daripada rahmat. Jadi kalau hanya
berkaitan dengan masalah khilafiyah itu sudah tidak usah diperdebatkan. Sampai kapanpun tidak akan pernah menemukan sebuah kesimpulan yang sama-sama memuas seperti itu. Tapi bagaimana sekiranya rasa toleransi itu sangat kuat terhadap kita sebagai generasi yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah konflik Islam dengan Kristen karena kebijakan penguasa yang tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Oke, ada banyak faktor sehingga konflik antara Islam dan Kristen ini tidak bisa melakukan Islamisasi secara sempurna. Mungkin dari faktor SDM, ekonomi, faktor keadaan dan lain sebagainya sehingga Islam tidak bisa berubah. Kemudian yang berikutnya adalah munculnya muluk al-Tawif atau kerajaan-kerajaan kecil yang saling berebut kekuasaan. Ya, adanya kerajaan-kerajaan kecil yang bermuncul, yang mereka raja-rajanya itu sama-sama punya keinginan untuk berkuasa. Sehingga Islam itu semakin mundur karena mereka sudah tidak memikirkan Islam. Apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan adalah sebuah kekuasaan. Oh, raja dia, oh, ratu dia, itu juga. Jadi berpikir tentang Islam sudah ada, sehingga Islam itu semakin mundur. Kemudian saudara pendidikan Islam pada saat mengalami kemunduran